lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teguh Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah akhirnya bisa tersambung nih ya. Masya Allah, ya ya. Ya, mungkin tadi lupa Bismillah, jadinya ada kendala ada aja. Ya. Oke, apa kabar Wisnu? Alhamdulillah Mas, sehat. Sehat ya. Ini lagi di rumah atau di kantor nih? Di kantor? Di kantor ya. Wah, asik banget suasananya tuh ya. Kayaknya Instagramable banget itu kantornya tuh. Dari sini Itu udah yang kelihatan. agak Instagramable di sini. Saya Dia- banyak Instagramable juga. Oke, Ya, kalau tadi kita udah promoin juga ke followernya Elsinta. Kalau sore ini saya mau ngobrol sama Teguh Wisnu. Orang-orang siap. tahu Teguh Wisnu adalah aktor, tapi sekarang kan banyak kegiatannya usaha ya kan. Ada Malang Strudel, ada Garis 10, terus ada apa lagi tuh? Banyak lah ya. Ada Bumbu Ireng dan lain-lain. Nah, sebenarnya kalau misalnya ditanya, sekarang Teguh Wisnu maunya disebut sebagai apa sih? Em, Sebut sebagai apa ya? Nah, Bentar, bentar Mas. Bebas, bebas. Nah, tadi pertanyaan mau disebut sebagai apa ya? kan banyak banget ya aktivitasnya. Di YouTube juga barengan sama The Sungkar Family. Wah, saya juga subscribernya tuh. Masya Allah. Jadi sebenarnya gini Mas, kalau misalnya Ah, bilang mau disebut sebagai apa, terserah orang menilainya oke. seperti apa. Cuman intinya apa yang saya lakukan sebenarnya memang mencoba untuk berusaha untuk menjadi entrepreneur yang baik ya. Karena Oke. bagaimanapun juga saya tidak bisa melupakan, dan orang-orang mungkin juga masih ingat dengan background saya sebagai kita bilang di dunia entertainment. Nah, Ya. dari dunia entertainment juga saya akhirnya kan memang atas izin Allah saya Hmm. masih masih kalau dibilang masih aktif banget juga enggak, kalau Hmm. secara di TV, kalau di station TV ya, tapi memang Hmm. sekarang dengan apa namanya, iklim kita yang memang suka Oke. berkutat di dunia YouTube ya, jadi Hmm. alhamdulillah memang kami juga bikin YouTube channel, dan sekarang malah aktifnya di YouTube channel memang. Dan Ya. kalau dibilang dulu di TV, sekarang mungkin di YouTube. Tapi kan di YouTube ini Oke. kan kita bisa atur waktu dan sebagainya. Karena yang punya, kalau misalnya kita lihat di The Sungkars Family itu kan cuma berempat ya. Tapi Ya. di satu sisi memang kalau usaha yang saya jalani sejauh ini memang kalau misal simpelnya dibilang dagang lah kita ya. Kita Hmm. berdagang, kita cari nafkah. Dan tadi seperti yang saya bilang, saya mencoba untuk menjadi entrepreneur yang baik. Sampai sekarang masih belajar. Sampai Hmm. sekarang masih belajar. Saya juga alhamdulillah ketemu sama partner-partner yang luar biasa ya. Dalam arti saya ketika buka usaha, saya selalu mencoba untuk punya partner, dan selalu partner saya ini punya pengalaman di bidang itu gitu ya. Misalkan Ya. contohnya usaha saya di Malang Strudel. Saya punya dua Hmm. partner di situ. Satu partner dia memang di bidang oleh-oleh, satu lagi di IT. Nah, ini dua partner saya yang dimana saya juga belajar dari mereka, sudah pasti, karena mereka sudah duluan terjun di dunia entrepreneurship ya, entrepreneurship. Oke. Nah, kalau misalnya di apa namanya, di FMB, saya juga ada partner saya namanya Mas Wawan. Mas Wawan ini orang Hmm. Purwokerto. Alhamdulillah kita sama-sama bikin namanya Bumbu Ireng Yusan ya. Hmm. Sama-sama walaupun beliau sudah duluan memang terjun di dunia FMB, saya memang alhamdulillah apa namanya ya, memang sengaja untuk bisa berkolaborasi, bersinergi bersama Mas Wawan ini. Karena balik lagi, karena ilmunya beliau juga salah satunya adalah ilmu Hmm. beliau. Karena saya nggak bisa pungkiri, saya masih belajar sampai sekarang. Saya suka bercanda tuh sama Mas Wawan, partner saya. Saya Hmm. bilang, Mas Wawan, aku nih sekalian belajar sama Mas Wawan loh untuk ilmu ilmu bisnis ya, ilmu dagang gitu. Oke. Tapi kalau Mas Wawan Hmm. mau belajar acting bisa sama aku gitu loh. Hmm. Nah, Hmm. jadi ya intinya kalau dibilang mau dipanggil sebagai apa ya terserah mau dipanggil sebagai apa. Cuman intinya sampai Oke. sekarang aku mencoba untuk menjadi entrepreneur yang baik. Oke. Ada pertanyaan dari Haryo nih, buat Wisnu nih. Gimana sih caranya jadi pengusaha yang syar'i, Wisnu? Boleh bagi tips dong? Nah, kita harus mengartikan dulu syar'i itu apa gitu kan, karena Oke. label syar'i itu kalau untuk saya jujur agak berat buat saya ya.
agak berat karena apa? Karena memang kita harus tahu dulu definisi syar'i itu apa gitu kan. Kalau saya memang tidak mau mengartikan apa namanya pengusaha syar'i, tapi lebih ke bagaimana kita menjadi pengusaha, apalagi karena saya agamanya Islam, jadi pengusaha Muslim yang tidak melanggar koridor-koridor syar'i. Saya lebih baik seperti itu, Mas. Karena kalau misal dibilang melanggar koridor syar'i, kita sudah jelas. Kalau misal di dalam ekonomi Islam kita bilang itu sudah pasti ada yang namanya riba dalam bermuamalah ya. Itu ada riba. Riba dilarang di dalam agama Islam, gitu kan? Terus ada gharar itu ketidakjelasan dalam satu akad. Ada banyak hal-hal yang lain. Riba aja masih dibedakan kan, riba jahiliyah, ada riba jual beli ya gitu, itu panjang lah definisinya. Cuman intinya kalau dibilang bagaimana kalau saya lebih suka kayak gini, bagaimana menjadi seorang pengusaha Muslim yang mencoba untuk apa namanya berusaha untuk tidak melanggar koridor-koridor syar'i gitu ya. Nah, usahanya gimana? Sudah pasti pertama belajar ilmunya juga. Dalam arti gini, ilmu bisnis boleh. Sudah pasti kita harus mempelajari. Ketika kita memasuki satu ranah ataupun satu bidang, kita kan harus bisa profesional di situ. Kita harus bisa menggali ilmu, kita harus bisa mencari ilmu di situ. Kita harus bisa maksimal di situ. Contoh simpelnya Mas Arif ya? Ya. Mas Arif sebagai apa namanya penyiar. Sebagai penyiar kan Mas Arif pasti mencari ilmu bagaimana menjadi penyiar yang baik, ya nggak? Betul. Nah, bukan berarti tiba-tiba aku mau jadi penyiar, gitu kan? Tiba-tiba kucuk-kucuk masuk, oh pokoknya pakai ini, oh yuk coba-coba gitu, nggak gitu juga kan? Pasti belajar dulu gitu. Nah, kalau di dalam agama Islam sudah pasti, bahasanya simpelnya kita sebagai seorang Muslim dituntut memang untuk mempelajari ilmu bermuamalah. Dalam arti jangan sampai kalau kita tidak ada ilmunya sampai nanti kita bisa melanggar kaidah-kaidah syar'i ya, koridor-koridor syar'i gitu. Nah, ini yang berbahaya buat kita. Seperti yang tadi saya bilang, ada beberapa ternyata ini riba, ternyata ini tidak syar'i, ini tidak boleh di dalam agama kita, gitu, agama Islam gitu kan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Mungkin kalau untuk simpelnya memang harus belajar. Banyak guru-guru kita sekarang yang bahasanya memang membahas tentang muamalah ya, tentang belajar berbisnis, tapi di satu sisi yang diangkat bagaimana tidak melanggar koridor syar'inya, tidak dilanggar gitu. Itu ada gitu. Nah, saya sendiri belajar ilmu bisnisnya iya juga pasti, ya kan? Karena kita harus menjadi yang ahli di situ, gitu kan? Di satu sisi juga belajar agamanya, gitu. Agamanya apa? Agar tidak sampai kita offside lah, dalam arti offside ini nanti jangan sampai kena riba. Jangan sampai riba itu bukan hanya sebatas bank ya Mas ya, bukan hanya sebatas kita minjam uang di bank terus ada ribanya di situ, bukan hanya sebatas itu, ada riba-riba yang lain. Contoh simpelnya mungkin kayak nukar barang sama barang, ketika barang itu tidak sama nilainya gitu ya. Nah, itu tidak sama nilai, itu bisa menjadi riba loh gitu. Terus kita jual barang yang akadnya tidak jelas, itu bisa menjadi riba juga. Nah, maksud saya jangan sampai kita tidak mempelajari ilmu agamanya gitu, karena masalah dagang, masalah berbisnis ya, masalah berbisnis itu bukan kalau saya sendiri yang saya pelajari, ini bukan hanya masalah untung dan rugi, tapi ini antara surga dan neraka gitu loh. Kalau kita salah-salah, wah bahaya banget. Kita bisa nauzubillah, takutnya nanti kita bisa jatuh ke situ. Tapi kalau misal kita benar-benar jujur, kita amanah, waduh, keutamaan seorang pedagang yang jujur, yang amanah, Masya Allah, itu kita mudah-mudahan bisa dikumpulkan dengan para nabi, ya gitu. Itu Masya Allah, itu keutamaan dari pedagang yang jujur dan amanah kan, salah satunya. Oke. Jadi bisnisnya nggak cuma nyari untung, tapi nyari berkah, itu yang paling penting. Kalau udah berkah, insya Allah semuanya nikmat begitu ya, Wisnu ya. Karena gini Mas Arif, satu hal lagi yang harus diyakini adalah, rezeki itu nggak mungkin ketukar Mas Arif. Kalau memang rezeki saya, pasti rezeki saya. Nggak mungkin untuk dapat Mas Arif. Kalau rezekinya Mas Arif, nggak mungkin saya dapat. Itu pasti rezeki Mas Arif. Masalahnya bagaimana prosesnya kita mencari rezeki itu. Halal atau tidak.
Nah, bahasanya kita nggak perlu khawatir dengan rezeki itu ada apa nggak, pasti ada untuk kita. Pasti ada. Oke. Kita nggak akan mati sebelum kita dapat rezeki kita kok, gitu loh. Rezeki terakhir Sebelum kita jatah rezeki kita habis, kita nggak akan sampai umurnya begitu ya. Pokoknya sampai jatah yang udah alokasi itu udah dijatahin tuh harus habis dulu begitu ya ibaratnya ya. baru kita mati, gitu loh. Cuma masalahnya Oke. berkah atau tidaknya. Betul, betul. Betul. Nah, ngomong-ngomong nih, Bang Wisnu ya, kemarin kan juga kegiatan dakwahnya, kegiatan bisnisnya juga tentu terbatas karena ada PSBB, dampak dari pandemi COVID. Nah, kalau kalau dari keluarga Teguh Wisnu sendiri, gimana sih kegiatan selama PSBB? Kan kemarin juga kayaknya full di rumah gitu ya, sampai akhirnya punya kesempatan buat bisa keluar kayak ibaratnya kayak bebas karena udah lama di rumah mungkin suntuk begitu ya, akhirnya bisa keluar juga. Nah, gimana sih pengalaman selama PSBB kemarin, apa yang bikin beda gitu dari kegiatan-kegiatan sehari-hari sebelumnya? Yang membuat beda Mm-mm. di kehidupan keluarga dan yang lainnya, Mas Arif ya. Iya, iya, iya. Kalau misal saya udah pasti ya, ini pasti dirasakan sama teman-teman yang punya usaha juga ya. Mm. Saya kasih contoh kasusnya punya saya aja ya Mas Arif ya. Saya punya usaha di Malang, namanya Malang Strudel. Itu ada 8 cabang. Alhamdulillah, ala kulihal, atas izin Allah memang ini dari 8 cabang sekarang tinggal 2 cabang yang buka. Oke. 2 cabang yang buka, 6 cabang kita tutup. Karena mau nggak mau kita harus nutup beban yang begitu tinggi ya. Sedangkan income kita kan sangat sedikit dalam arti gini, kita ini kan jualannya offline, bukan online. Kita ini masuk ranah industri pariwisata. Dan Mas Arif sendiri tahu kalau industri pariwisata itu adalah salah satu sektor yang terkena dampaknya banget ketika COVID-19 ini. Dan menurut prediksi recovery-nya paling lama. Ya kan? Nah, di sini mau nggak mau memang kita harus cari cara bagaimana bisa bertahan. Salah satunya adalah kita mencoba untuk tutup dulu 6 cabang, kita buka 2 cabang ini, ya kan? 2 cabang ini. Alhamdulillah sekarang mulai berangsur-angsur pulih nih, Mas Arif. Alhamdulillah. Sekarang ada beberapa yang sekarang sudah mulai liburan. Karena kami memang yang kita bilang pembelinya itu adalah wisatawan, Mas Arif. Iya. Pembeli kami wisatawan, bukan orang lokal ada, cuman memang pembeli paling terbanyak kami itu dari wisatawan. Nah, ini memang nggak bisa kita pungkiri. Tapi di satu sisi kita nggak ini dampak ya Mas Arif ya dari usaha. Tapi nggak bisa dipungkiri ketika PSBB, ketika COVID-19, terus ada PSBB, terus jadinya kita di rumah terus. Ada satu hikmah yang saya dapatkan yang begitu luar biasa, dan menurut saya ini salah satu hikmah yang besar. Yaitu apa? Yaitu ketika saya semakin dekat sama istri saya, sama anak-anak saya, ya. Istri saya sekarang sudah banyak kasih, dalam arti mau ngajarin anak saya sendiri, dalam arti selama ini ngajarin juga, tapi banyak diserahkan kepada guru-guru gitu ya. Ada guru les, ada guru sekolah. Sekarang kan nggak ada yang datang ke rumah. Caranya gimana? Ya berarti ngajarin sendiri. Dan Masya Allah Mas Arif, banyak perkembangan yang begitu luar biasa, ya, keberkahan yang luar biasa ketika PSBB ini terjadi ya. Kami jadi semakin dekat, anak-anak juga semakin berkembang secara ilmunya gitu ya, Masya Allah. Jadi pasti ada hikmahnya, cuma memang harus dicari hikmahnya tuh apa gitu kan. Alhamdulillah sebenarnya. Dan satu hal lagi, kalau misal dibilang hikmahnya lagi, satunya lagi adalah bagaimana di bisnis F&B saya memang yang di sektor pariwisata, yang industri oleh-oleh, itu kami terkena dampak banget. Tapi alhamdulillah, yang tadi saya bilang yang bumbu ireng, itu Mas Arif, Masya Allah, memang kami outletnya banyak yang tutup Mas Arif, ya kan? Tapi penjualan botolan bumbu ireng kami, ini Masya Allah Mas Arif, benar-benar luar biasa. Allah izinkan untuk menjual ini ratusan ribu botol Mas Arif. Ratusan ribu botol Mas Arif. Ini luar biasa. Melibatkan reseller juga berarti ya? Benar, reseller. Artinya kan dari sambal yang 1 botol itu banyak rezeki yang juga terpaut di situ. Mas Wisnu ya, akhirnya juga jadi berkah di situ. Benar gak? Banget atas izin Allah.
Oke, nah ini ada beberapa komentar juga ya di Instagram yang saya bacain satu persatu ya. Mungkin juga nanti ditanggapi boleh. Ada Erwan Wan di Aceh ya hadir, wah orang Aceh nih dari kampungnya Bang Wisnu nih. Ada Aura Sufa Cookies, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah hadir katanya. Saya salah satu vendor Malang Strudel. Nah ini menarik, berarti di outletnya Malang Strudel itu juga apa ya? Menyediakan atau menampung juga produk-produk kuliner dari UKM di UKM lokal begitu ya, Bang Wisnu ya? Benar Mas Arif. Jadi gini Mas Arif, kita waktu pertama kali buka Malang Strudel, ini sedikit flashback ya cerita yang dulu. Awal pertama kita buka itu, kalau Mas Arif tahu, itu kita buka outletnya itu, kalau misal dibandingkan dengan billboard kita lebih gede daripada outlet kita Mas Arif. Outlet kita kecil banget Mas Arif. Baru masuk udah mentok ketemu kasir. Itu outlet kita. Dan kita hanya jualan Malang Strudel tok ya. Hanya Malang Strudel saja. Nah, alhamdulillah atas izin Allah, seperti yang tadi saya bilang Mas Arif, keberkahan Masya Allah luar biasa. Berpartner saya sama dua partner saya yang luar biasa, yang punya ilmunya juga luar biasa, ketawaduannya juga luar biasa. Akhirnya berkembang jadi 2 outlet, 3 outlet, 4 outlet, dan sampai 8 outlet ya, Masya Allah. Itu akhirnya alhamdulillah ya. Buka ya konsinyasi ya. Jadi dalam arti barang-barang UMKM, barang-barang UKM bisa jualan di tempat kami. Dan Mas Arif, Masya Allah, hikmahnya luar biasa. Kami bisa membantu mensupport para UMKM yang ada di Malang khususnya. Contohnya ada ibu-ibu yang punya produk yang dulu jualannya di mobil-mobil Mas Arif. Di mobil dia jualan, dia kemana-mana nggak ada tempat. Setelah itu alhamdulillah atas izin Allah akhirnya jualan di tempat kami, menjadi salah satu produk-produk UKM kami, ya kan? Alhamdulillah mimpi dia naik haji akhirnya bisa direalisasikan Mas Arif. Dia nabung, dapat income dari penjualan di tokonya Malang Strudel. Alhamdulillah sekarang dia sudah bisa naik haji. Wah, bukan sekarang ya, waktu itu bisa naik haji. Banyak lagi ya Mas Arif yang dulunya siapa, dulu gimana, akhirnya atas izin Allah akhirnya sekarang berkembang bisnisnya. Itu banyak. Itu di Malang Strudel Mas Arif. Oke, nah artinya kan juga Malang Strudel ini nggak cuma bicara tentang Teguh Wisnu, tapi juga bicara tentang bagaimana para bisnis lain juga merasakan manfaatnya keberadaan Malang Strudel di Kota Malang terutama. Nah, ya. Mas Wisnu, saya juga mau membahas mengenai ada yang menarik juga nih dari Garis 10 Corporation, ini juga salah satu bisnisnya Wisnu ya. Ini kalau tagline-nya juga menarik, berbagi makna lewat karya. Apa sih sebenarnya yang mau disampaikan pesan dari seorang Teguh Wisnu melalui Garis 10 salah satunya? Selain kalau tadi kita udah bahas mengenai Malang Strudel ya. Ya. Nah, poin kalau di Garis 10 adalah bagaimana kita menciptakan banyak karya yang bisa dinikmati dan bermanfaat, Mas Arif. Dinikmati mungkin banyak. Karya yang bisa dinikmati itu banyak, tapi bermanfaat itu belum tentu Mas Arif. Bermanfaat dalam arti apa dulu? Sudah pasti, karena memang kita sebagai seorang muslim harus punya manfaat untuk umat Islam juga, ya kan? Jadi bahasa simpelnya adalah bagaimana seperti yang kita bilang IP pertama kami atau karya pertama kami yaitu Rico the Series. Rico the Series ini adalah seorang anak yang kita bikin animasinya ya bersama keluarganya dia. Dan ada satu robot, intinya adalah bagaimana orang tua itu punya tontonan untuk anak-anaknya Mas Arif. Sekarang banyak Mas Arif, kita nggak bisa tutup mata Mas Arif. Ya, saya alhamdulillah anaknya udah 3, Mas Arif anaknya berapa? 2, laki-laki dua-duanya. Mas Arif anaknya 2, banyak teman-teman di Alsinta mungkin udah bahkan ada yang punya cucu kali ya? Udah ada yang punya cucu juga. Pasti kita pengen anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita mendapatkan tontonan yang bermanfaat. Kita nggak bisa tutup mata Mas Arif, banyak sekali sekarang tontonan yang merusak akhlak generasi anak-anak muda nih. Banyak Bang. Ini nggak bisa tutup mata. Apalagi kalau misal kita hanya bisa, kalau kita hanya bisa bahasa gini, jangan nonton itu, wah itu nggak boleh nontonnya. Kalau kita hanya bisa menyerang, hanya bisa mencela,
dan tidak memberikan solusi itu sama aja bohong, Mas Arif. Iya. Intinya kalau karya yang tidak baik harus dilawan dengan karya yang baik, gitu loh. Jadi kalau misal memang itu jangan hanya bilang itu tidak boleh nonton, jangan tonton itu, bla 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 gitu. Tapi tidak memberikan solusi sama aja bohong kalau menurut saya. Iya. Mencegah untuk orang nonton itu baik, tapi harus memberikan solusi. Nah, solusinya akhirnya kami di sini bikin satu animasi dimulai dengan record series ini. Dengan record series ini, insya Allah ada tontonan yang bermanfaat, di mana orang tua itu tidak perlu khawatir, insya Allah Mas Arif. Dudukin anaknya, nonton bareng orang tua, bahas. Karena pembahasannya insya Allah aman. Dari agama, tapi tetap menghibur, entertain. Jadi anak kecil tuh suka tetap. Gitu kan? Intinya, kami mencoba untuk membuat karya-karya yang dimana bisa bermanfaat untuk anak bangsa ini, Mas Arif. Oke, saya mau menyapa juga yang sedang nonton live kita ya, Bang Wisnu ya. Ada Ica Amalia, ada Mutia Subrata, Assalamualaikum, ada Rani Nur Cahyani juga. Salam dari Bandung, Yafa Parawali, ada juga dari Makassar, ada Irma. Wah, jauh-jauh nih Bang, yang nonton kita nih Bang. Sepertinya juga banyak para fansnya The Swingcars nih yang juga ikut nonton. Ada Muhammad Rizky, menarik pertanyaannya. Motivasinya Mas Wisnu untuk menjadi Wisnu yang sekarang tuh apa sih sebenarnya? Dan nyaman nggak dengan kondisi yang kalau bisa dikatakan menemukan jati diri Teguh Wisnu yang sekarang tuh gimana sih? Oke, kalau dibilang motivasi ya balik lagi Mas Arif ya. Dulu ada mindset saya dulu yang punya karena mungkin belum belajar begitu dalam soal agama, terkadang tuh mindsetnya sangat duniawi ya, sangat duniawi. Tapi sampai akhirnya saya mulai belajar sedikit demi sedikit, akhirnya saya menemukan satu kunci sebenarnya. Sebenarnya kita cari di dunia ini apa yang kita cari, Mas Arif? Yang kita cari kan ketenangan, kebahagiaan, damai, tentram hidup kita, ya kan? Nah, ternyata di balik itu semua kita itu bisa aman, tentram, damai ketika kita mempelajari sesuatu. Ini ya. Jadi maksudnya gini, ada beberapa ini kalau misalnya saya cerita tentang diri saya, dulu waktu saya mencoba untuk mencari saya ini akan bahagia kalau apa? Saya ini akan bahagia kalau uang saya banyak, harta saya banyak, saya banyak investasi, beli tanah, bla 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 segala macam. Sangat duniawi Mas Arif. Sangat duniawi. Tapi akhirnya setelah saya menemukan satu kondisi di mana saya pernah melihat rumah saya sendiri, saya pernah melihat mobil saya dan lain-lain. Kok saya nggak ngerasain bahagianya itu tuh, saya nggak ngerasain gitu loh. Kok ngerasa hampa gitu. Akhirnya saya mencoba untuk muhasabah, coba untuk introspeksi, ternyata ada yang salah nih. Saya udah jauh dari agama. Akhirnya saya mencoba untuk kembali ke agama, mencoba untuk belajar lagi, untuk mendekat ke pergaulan-pergaulan yang positif, ya lingkungan-lingkungan agama. Alhamdulillah. Ternyata itu udah ada. Kebahagiaan yang hakiki apa, Mas Arif? Kesuksesan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki itu apa? Ketika kita nanti di akhirat nanti kita dimasukkan oleh Allah di surganya, Mas Arif. Kita terhindar dari nerakanya. Itu kesuksesan hakiki, Mas Arif. Itu kebahagiaan hakiki. Gitu kan? Jadi kalau misalnya dibilang gimana perasaan sekarang, saya mencoba terus untuk menjadi hamba Allah yang baik, Mas Arif. Walaupun pasti banyak kekurangan, tapi mencoba terus untuk menjadi hamba Allah yang baik. Oke, terakhir ini mungkin pesan dari seorang Teguh Wisnu untuk followersnya baik di Instagram, di YouTube maupun juga followersnya El Sinta yang sekarang lagi dengerin kita baik di on air di radio maupun juga di live Instagram El Sinta. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Teguh Wisnu? Oke, Bismillah. Saya sampai sekarang malah pengen banget dapat nasihat-nasihat dari Mas Arif ya, sama teman-teman El Sinta ya. Bahasanya saya ini malah lebih banyak harus dengar nasihat dari orang, Mas Arif. Tapi kalau misalkan saya disuruh mengeluarkan statement apa kira-kira pesan, saya hanya bilang Bismillah teman-teman semua, ayo kita semua menjadi orang yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lainnya.
Ayo kita kumpulkan amalan kita sebanyak-banyaknya. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi jariah kita. Amalan jariah kita sehingga ketika kita mati, tetap amalan itu ada untuk kita. Kita nggak tahu loh amalan kita itu sampai amalan kita itu seberapa. Cukup nggak untuk kita memasukkan kita ke dalam surga? Cukup nggak untuk menghindari kita dari neraka? Nggak ada yang tahu, Allahu a'lam. Jadi ayo bismillah, bukan saya menggurui, ini nasihat khusus untuk saya pribadi. Tapi mudah-mudahan bisa diterima juga sama teman-teman semua. Ayo, saya sangat berharap teman-teman semua yang mendengar sekarang dan tim dari El Shinta juga ya teruslah jadi bermanfaat untuk yang lainnya. Karena nggak ada yang tahu, bisa jadi ketika kita mengeluarkan satu manfaat itu bisa menjadi amalan jariah yang dimana kita akan mendapatkan pahalanya terus walaupun kita sudah di alam barzah, di kuburan. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Itu aja Mas Arif paling. Amin. Amin insya Allah. Masya Allah. Terima kasih untuk Teguh Wisnu atas waktunya sharing bersama dengan El Shinta. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa live lagi bareng sama El Shinta untuk bahas topik-topik yang berbeda. Kita mungkin lebih fokus ke bisnis kali ya. Next time kita coba atur waktu lagi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk The Sungkar Family.